Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Fadila Mulyana, sahabat saya Galian dan Lukman. Nah, Kami di sini mau melakukan sosialisasi tentang mitigasi bencana untuk memenuhi tugas UTS BK pasca bencana. Nah, di sini kita akan penyuluhan mengenai mitigasi bencana banjir. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya mitigasi. Di sini ada yang tahu nggak mitigasi itu apa? Oke, dijelasin dulu aja ya. Jadi kan mitigasi itu kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan untuk mengurangi dampak bencana. Nah, menurut undang-undang, mitigasi itu adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana melalui pembangunan fisik maupun penyadaran peningkatan kemampuan untuk menghadapi resiko ancaman bencana. Jadi mitigasi itu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Nah, mitigasi bencana itu merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak untuk manajemen bencana. Jadi mitigasi bencana itu pada prinsipnya harus dilakukan dari berbagai jenis bencana. Misalkan ada bencana gempa, banjir, longsor, yang kayak gitu. Nah, jadi kita itu harus mengetahui dulu gitu penyebabnya. Baik, jadi mitigasi bencana itu dilakukan baik yang termasuk dalam bencana alam maupun bencana dari perbuatan manusia. Nah, terus jenis mitigasi itu ada dua. Yang pertama ada mitigasi struktural, yaitu cara untuk membangun prasarana menggunakan berbagai macam cara teknologi modern yang dirancang untuk tahan menghadapi bencana. Jadi contohnya dibangunnya sebuah waduk untuk mencegah terjadinya banjir gitu, atau membuat bangunan yang didesain untuk meminimalisir terjadinya kerusakan parah akibat gempa. Nah, yang kedua itu mitigasi non struktural. Nah, kalau ini bukan untuk pembangunan dengan pendekatan teknologi modern, tapi lebih ke jenis peraturan pemerintahannya. Misalkan kayak dibuatnya Undang-Undang Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, itu mah lebih ke kebijakan pemerintahnya gitu. Terus selanjutnya ada contoh mitigasi bencana alam yang akan dijelaskan oleh Ali. Bencana alam itu sebagai peristiwa akibat faktor geologis atau pergerakan lempeng bumi atau kondisi cuaca dan iklim, dan juga ada peristiwa bencana alam yang dilakukan akibat ekstraterestrial atau benda luar angkasa. Contoh mitigasi bencana alam misalnya yaitu banjir itu sendiri. Sebelumnya ada yang pernah di rumahnya kena banjir? Enggak sih. Nah, banjir ini biasanya udah nggak aneh lah ya, sering banget terjadi di sekitaran kita, kayak di berita sering banget berseliweran gitu berita banjir. Nah, bahkan karena hampir setiap tahunnya wilayah di tanah air ini sering terkena banjir, termasuk juga ibu kota Jakarta, Bandung juga sering ya, daerah-daerah Bandung. Sering banyak menimbulkan masalah, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu, kemudian menimbulkan banyak kerugian seperti masalah kesehatan dan juga ekonomi. Kemudian bencana banjir ini terjadi karena faktor alam seperti derasnya curah hujan, kemudian diperparah lagi dengan aktivitas yang dilakukan manusia seperti membuang sampah sembarangan ke sungai, kemudian melakukan pembunuhan hutan juga bisa menjadi pemicu terjadinya banjir. Oleh sebab itu, maka kesadaran masyarakat itu penting untuk meminimalisir banjir dengan menjaga lingkungan yang bisa untuk mencegah terjadinya banjir itu.
Nah, adapun mitigasi bencana yang dapat dilakukan pada banjir adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua yaitu menghindari buang sampah di aliran air seperti di sungai, di waduk seperti itu ya. Kemudian yaitu yang ketiga membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar. Kemudian yang keempat yaitu rutin membersihkan sekitaran rumah dari sampah. Yang kelima yaitu melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong seperti di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air. Yang terakhir yaitu melakukan penghijauan di hutan yang gundul atau melakukan reboisasi. Kemudian ada tindakan saat banjir yang dilakukan secara perorangan, antara lain yaitu memeriksa diri sendiri atau orang lain di sekitar apakah ada yang terluka. Maka jika perlu lakukan pertolongan pertama. Yang kedua yaitu ingat untuk menolong orang yang melakukan bantuan khusus seperti bayi, orang lanjut usia, dan orang yang cacat itu lebih diutamakan ya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak meminum air kecuali setelah dimasak dan tidak menggunakan air tercemar untuk mencuci alat-alat dapur ataupun pakaian. Kemudian yang keempat yaitu tidak membiarkan anak-anak bermain di air yang banjir. Yang terakhir yaitu mendengarkan informasi darurat. Yang terakhir, ikuti rencana darurat yang ada di lingkungan bencana. Mungkin cukup segitu aja ya untuk materinya. Akan dilanjut. Yang sekarang kita kan ini tentang mitigasi bencana banjir. Nah, jadi sekarang kita akan mensosialisasikan membersihkan tindakan mengurangi dampak bencananya itu dengan membersihkan sampah gitu. Nah, sekarang kita coba untuk turun tangan membersihkan sampah terus membuangnya ke tempat sampah gitu ya yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan mensosialisasikan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini kan ada banyak sampah ya. Nah, coba sekarang kita untuk ambil dan simpan ke tempatnya. Alhamdulillah ya, sekarang sampahnya sudah bersih dan kita sudah melakukan salah satu mitigasi bencana yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Mungkin sekian sosialisasi dari kami. Terima kasih udah membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.